Baik saudara-saudara, pada saat ini kita bersyukur kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah Sabat yang ketiga dengan judul Sangkar Burung. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami siap mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Kuasa Roh Kudus yang dijanjikan dalam kehidupan kami boleh menjadi bagian kami Tuhan. Kami boleh mempelajari firman Tuhan sekolah Sabat dengan baik. Nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan pelajaran ini boleh memperkuat iman kami. Kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pekan ini kita akan melihat pembahasan pelajaran sekolah Sabat dan semoga melalui pelajaran sekolah Sabat ini boleh menjadi motivasi kita untuk menjalani perjalanan kehidupan kerohanian kita. Dan kalau kita melihat ayat tema atau ayat hafalan sepanjang pekan ini, mari kita buka sama-sama dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Kita buka Alkitab kita fungsikan sama-sama. Buka 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus menderita oleh berbagai-bagai pencobaan." Saudara-saudara, berbicara tentang sangkar burung. Dalam pelajaran Alkitab kitab Petrus, dia memberikan nasihat yang sangat dalam bagi kita untuk selalu bergembiralah akan hal itu. Kira-kira kalau membaca Alkitab, hal itu apa? Hal ketika mereka berada dalam duka cita. Mereka dalam dianiaya dan dalam masa pencobaan. Memang kalau secara manusia ini ringan diucapkan, tetapi berat untuk dilakukan. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, berjalan percaya bersama dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan dimampukan. Berbicara tentang bergembira dalam apapun. Pelajaran sekolah Sabat pekan ini dengan judul Sangkar Burung. Sangat menarik dan sangat berkaitan dengan ayat hafalan kita. Saudara-saudara, peristiwa yang tercatat dalam pelajaran sekolah Sabat mengatakan bahwa ada seekor burung dalam sangkar yang ditaruh oleh tuannya, kemudian ditaruh di dalam tempat yang gelap. Dan burung itu belajar untuk bernyanyi dan mencoba untuk bernyanyi. Dan kemudian pada waktu dia dikeluarkan oleh karena sudah terbiasa bernyanyi di tempat yang gelap. Pada waktu dia dikeluarkan, dia sudah terbiasa bernyanyi di tempat yang gelap dan terang. Saudara-saudara, berbicara tentang pelajaran sekolah Sabat dan jika kita dikaitkan dengan kehidupan kita. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita ini sama seperti burung. Kita berada di sangkar kehidupan. Kita diizinkan oleh Tuhan, yaitu Tuhan kita, oleh Yesus, untuk berada di dalam kegelapan. Dalam cawan lebur kehidupan ini dengan satu harapan bahwa kita akan terbiasa dengan situasi dalam kegelapan, yaitu dalam masalah, dalam duka cita, sedih, dan lain-lain. Dan ketika kita keluar dari masalah, ketika kita sudah terbiasa percaya kepada Tuhan dalam masa kegelapan, dalam masa duka cita, kita akan didapati sudah terbiasa, mampu dan menang di dalam Tuhan. Pada sepanjang pelajaran ini, kita akan melihat beberapa ayat Alkitab di dalam pelajaran sekolah Sabat. Akan melihat beberapa pelajaran Alkitab, ayat-ayat yang berbeda, namun secara keseluruhan, secara tarik lurus, semua pelajaran ini, ayat-ayat ini mempunyai tujuan dan makna yang sama. Yang mana kalau kita mau lihat ini sebenarnya menggambarkan kehidupan orang Kristen. Ketika berada di sangkar burung, ketika berada di sangkar kehidupan, berada di cawan lebur pencobaan, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Di pelajaran yang pertama, berbicara tentang tanah perjanjian melalui jalan buntu. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-10. Itu bercerita tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutanlah
orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara-saudara, cawan lebur yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka mendapat masalah, yaitu berada di jalan buntu. Saudara, apa yang sudah saya sampaikan tadi, peristiwa yang terjadi pada saat ini kita boleh lihat itu dalam Keluaran 14. Sejarahnya pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang terjadi pada waktu itu? Peristiwa pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada waktu mereka tiba di Laut Teberau, Alkitab mengatakan pada waktu mereka tiba di Laut Teberau, di depan mereka ada laut, di samping kiri dan kanan ada gunung-gunung, di belakang mereka ada orang-orang Mesir, bahkan Firaun yang sementara mengejar mereka. Bisa dikatakan mereka pada waktu itu, sesuai dengan judul kecil di pelajaran hari Minggu, berada di jalan buntu. Saudara-saudara, kalau kita melihat pelajaran yang boleh kita ambil, sebenarnya Tuhan mengizinkan mereka berada di cawan lebur. Tuhan mengizinkan mereka berada di jalan buntu agar supaya mereka selalu percaya kepada Tuhan dan selalu mengutamakan Tuhan. Saudara-saudara, terkadang dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan kita berada di titik yang buntu. Terkadang Tuhan mengizinkan kita berada di titik yang sudah tidak tahu berbuat apa. Secara manusia sudah tidak tahu berbuat apa. Tetapi sebetulnya pada waktu itu Tuhan mau membuat kita supaya kita percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka berada di jalan buntu, tidak tahu berbuat apa-apa, mereka hanya pada waktu itu, mereka langsung percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, dalam cerita selanjutnya, bangsa Israel boleh melewati laut itu dan orang-orang dari Mesir tertimpa dari air menimpa mereka. Selanjutnya di pelajaran hari Senin, bagaimana dengan cawan lebur yang lain? Berbicara tentang air pahit. Yang mana kita boleh lihat itu dalam Keluaran 17 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan di tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa." Saudara-saudara, setelah peristiwa pada waktu mereka melewati Laut Teberau, tibalah mereka di tempat yang bernama di Mara dan di Rafidim. Saudara-saudara, tadi di awal saya sudah sampaikan pekan ini kita akan melihat sejarah Alkitab dari ayat-ayat, namun cerita barangkali ada yang sama seperti bangsa Israel dari pasalnya yang ke-14, Keluaran 14 dan 17, pasal yang sama, tapi sebentar kita akan melihat cerita ayat-ayat yang berbeda tetapi bertujuan yang sama, yaitu percaya kepada Tuhan, mengajak kita untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, pekan ini kita akan melalui pelajaran sekolah Sabat ini di hari Senin. Kira-kira apa yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu mereka ada di Mara? Dalam pelajaran sekolah Sabat, Alkitab mengatakan pada waktu mereka ada di Mara, ini tempat, saudara-saudara, bukan marah-marah. Tempat waktu itu mereka kehausan, mereka minum airnya pahit, dan kemudian airnya berubah menjadi manis. Pelajaran sekolah Sabat mencatat di hari Senin, Jadi kemana Allah menuntun mereka? Tiang itu menuju ke Mara, di mana akhirnya ada air. Mereka bersemangat. Tetapi ketika mereka mencicipinya, mereka langsung memuntahkannya karena rasanya pahit. Itu peristiwa yang terjadi di Mara. Dan bagaimana apa yang terjadi di Rafidim? Sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat, tidak ada air menjadi ada air. Sekolah Sabat mencatat juga. Selanjutnya, beberapa hari kemudian, Allah melakukannya lagi. Namun kali ini, tiang itu benar-benar berhenti di tempat yang tidak ada air sama sekali. Saudara-saudara, sebenarnya baik di Mara maupun di Rafidim,
Tujuan dari peristiwa ini Tuhan mau agar supaya bangsa Israel, umat-umat Tuhan selalu percaya dan selalu menuruti perintah-perintah dari Tuhan. Sebenarnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya cawan lebur yang terjadi dalam kehidupan kita, agar supaya semua terjadi, supaya kita belajar selalu percaya dan bergantung kepada Tuhan. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi dalam kitab Lukas, pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Saudara-saudara, luar biasa. Setelah Yesus berpuasa, kalau kita lihat dalam Lukas 4, ada juga dalam Matius 4. Setelah Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam, dia Alkitab dikatakan dicobai oleh setan. Sama halnya dengan kehidupan kita, kadang-kadang kita dicobai atau dalam cawan lebur pencobaan. Tetapi melalui peristiwa ini sebenarnya Yesus mau mengajarkan kita, Yesus mau bahwa kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan selalu percaya kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Bagaimana Yesus melewati pencobaan pada waktu dia berada di padang gurun? Kita jawab dengan Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, dengan apa kita menghadapi cawan lebur pencobaan dari setan? Dengan percaya, berserah, dan selalu membaca firman Tuhan. Luar biasa. Kita boleh bayangkan dalam kehidupan kita, Yesus saja, dia seorang Allah, Tuhan kita. Pada waktu dia dicobai, dia berdoa kepada Bapaknya, dia selalu mengutamakan dalam kehidupannya, dia juga membaca firman Tuhan. Apalah kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Selanjutnya, berbicara tentang warisan abadi. Dalam 1 Petrus 6 ayatnya yang ke-9, kita boleh melihat di situ ada peristiwa yang ditujukan kepada umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang berada di Galatia, Pontus, Kapadokia. Luar biasa ini. Dalam Alkitab juga tempat-tempat yang terkenal pada saat ini, salah satu Kapadokia. Luar biasa. Belum pernah ke sana, tapi melihat gambar-gambar, itu tempat yang sangat indah. Jadi peristiwa yang ditujukan dalam 1 Petrus 6 ayat 9 itu kepada Galatia, jemaat yang ada di Galatia, Pontus, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Apa yang terjadi pada Galatia, Pontus, Kapadokia? Apa yang terjadi pada waktu itu? Ada banyak peristiwa yang terjadi pada waktu itu, yaitu penderitaan. Oleh karena jumlah mereka sedikit, pada waktu itu mereka mengalami penderitaan, sering disalahpahami, bahkan dianiaya dengan sangat buruk. Itulah sebabnya Petrus dalam 1 Petrus 6 ayatnya yang ke-9 menasihati mereka untuk tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selanjutnya, sebenarnya peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka, kehidupan jemaat Tuhan pada saat itu berhubungan dengan kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi kehidupan mereka. Saudara-saudara, begitu juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Cawan lebur yang Tuhan izinkan, dia berikan bagi saya dan saudara, itu semua sebenarnya Tuhan siapkan untuk masa kekekalan. Saudara-saudara, luar biasa. Sebenarnya apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, cawan lebur pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya itu dia disiapkan untuk masa kekekalan. Luar biasa. Tuhan mempunyai rencana yang sangat luar biasa. Tuhan mempunyai rencana yang sangat mulia dalam kehidupan saya dan saudara. Lihat, melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini sampai di hari Rabu kita boleh melihat ayat-ayat yang berbeda, cerita-cerita yang berbeda, tapi semua mempunyai tujuan, makna yang sama, yaitu belajar untuk percaya kepada Tuhan, belajar untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Selanjutnya, yang terakhir di pelajaran hari Kamis, pencobaan dengan api. Sekolah Sahabat mengangkat ada sebuah cerita yang diangkat dari seorang pemuda yang bernama Alex.
Dia seorang pemuda yang bertumbuh dengan banyak sekali masalah. Kekerasan, narkoba, masih banyak lagi. Namun satu ketika dia ini menyatakan untuk bertobat dan mengikuti Tuhan oleh karena salah satu anggota gereja berbuat baik kepada Alex ini. Dan walaupun kalau kita melihat dia punya cerita yang ada dalam sekolah sahabat ini luar biasa. Hari demi hari dia ini belajar Alkitab. Dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dan bahkan dia juga mengambil keputusan untuk menjadi seorang pendeta. Namun dalam pelajaran sekolah sahabat, dalam pelajaran kehidupannya hari demi hari, dia sudah mulai berantakan. Keuangannya menipis, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Banyak sekali bahkan teman-temannya sudah menjauhinya, banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan kalau sahabat juga mengangkat ceritanya, dia sempat membunuh pada waktu itu. Saudara-saudara, pelajaran yang kita bisa ambil, terkadang kita diizinkan Tuhan untuk berada di titik bagi manusia ini sangat berat. Namun percayalah, semua terjadi izin dari Tuhan. Supaya kita selalu percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kira-kira pelajaran apa yang boleh kita ambil melalui Alex ini di pelajaran yang terakhir ini? Kalau kita melihat dalam pelajaran sekolah sahabat, dalam Amsal 3, Yeremia 29 ayatnya yang 13, Roma 8 ayatnya yang ke-28, 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9, Ibrani 13 ayatnya yang ke-5, mengajak kita selalu untuk percaya kepada Tuhan. Jangan melepaskan kebenaran kita. Selalu berbuat baik dan selalu mengutamakan Tuhan. Percaya bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Kesimpulan. Saudara-saudara, kesimpulan. Kita diizinkan berada di sangkar burung dan ditaruh di dalam kegelapan, di tempat yang gelap. Supaya kita belajar untuk bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kehidupan kita diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi cawan lebur. Ketika kita berada di jalan buntu, air pahit, pencobaan dalam kehidupan kita. Tapi dari semuanya sebenarnya, sekali lagi, Tuhan mau supaya kita percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan semuanya itu untuk masa kekekalan. Tuhan memberkati kita pada saat ini. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Pelajaran sekolah sahabat. Biarlah ini boleh menjadi bagian kami. Kami selalu percaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat ini kami boleh mengambil keputusan untuk selalu percaya kepada Tuhan. Biarlah peristiwa yang terjadi pada waktu Yesus dicobai, pada waktu bangsa Israel berada di padang gurun ini boleh menjadi bagian kami. Kami dalam kehidupan kami selalu percaya dan percaya terus bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kalau pembahasan pelajaran sekolah sahabat ini memberkati saudara, jika berkenan, saudara boleh like, share, komen, bahkan saudara boleh subscribe channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus sayang kita. Amin. Haleluya. Tumingkas.